GL untuk Quran Surat Al-Ma'unnya ya anak-anak ya. Ibu sudah menjelaskan semuanya tentang Quran Surat Al-Ma'un yang menjelaskan orang-orang yang mendustakan agama. Dan kalian pun sudah membuat tugas-tugas kelompoknya dengan baik, yaitu bercerita tentang bagaimana mengumpulkan uang patungan membelikan sepeda bagi anak yatim, terus memberikan makan kepada anak yatim di panti asuhan, terus bermain bersama Fahri karena Fahri juga termasuk salah seorang anak yatim. Terus apa lagi? Memberi makan di panti asuhan, terus memberikan. Udah semua ya? Iya. Kemudian selanjutnya sekarang sebelum kita mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu karena menunjukkan bahwa kita adalah seorang bangsa Indonesia, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku. Hafal semua? Hafal ya? Iya. Kita berdiri terlebih dahulu. Tanya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita lanjutkan. Kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang Quran Surat Al-Ma'un, yaitu ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Ada berapa? Ada berapa? 5. Ada 5 pintar semua. 1. Orang yang mengadik anak yatim. 2. Orang yang hatinya tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat ria. Apa itu ria? Ingin dipuji atau ingin dilihat orang lain. Beribadah bukan semata-mata karena Allah, tapi ingin dilihat orang lain. Yang kelima, iya betul sekali. Dan memberikan bantuan dengan barang yang berguna. Nanti pertanyaan pemantiknya adalah bagaimanakah cara kalian mengaplikasikan makna Quran Surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari? Kalian melakukan apa berdasarkan Quran Surat Al-Ma'un tentang anak yatim? Saya tidak lagi mau menghina, tidak mau mencubit, tidak mau mencela anak yatim, ya kan? Mengapa kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim? Karena anak yatim adalah salah satu anak yang tidak memiliki ayah dan sudah kehilangan salah satu sosok orang tuanya. Jadi jangan sampai kita berbuat semena-mena terhadap anak yatim, karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga terlahir yatim yang sama sekali tidak pernah melihat ayah.
ayahnya, ya. Kemudian melalui metode proyek melalui metode proyek siswa dapat membuat kaligrafi Quran Surat Al-Maun dengan indah. Kemudian melalui metode proyek peserta didik dapat menulis cerita tentang pengalaman menolong anak yatim berdasarkan Quran Surat Al-Maun. Jadi kan kemarin kalian sudah minggu lalu kalian sudah membuat sebuah cerita bagaimana kalian bermain dengan Fahri, teman kalian yang ada di kelas ini. Bagaimana kalian mengunjungi panti asuhan, ya. Jadi nanti kalian beri pengalaman kalian itu seperti apa setelah kalian mengunjungi di panti asuhan. Hadis tentang menyayangi anak yatim, tolong diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ana wakafilul yatimi bil jannati akaza asyara bisababati wal wusta wafarroja bainahuma. Artinya Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim itu akan masuk surga seperti ini. Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, merenggang keduanya. Mana jari tengah? Ini jari telunjuk, ini jari tengah merenggang. Begitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Kemudian apa saja yang termasuk keutamaan menyayangi anak yatim? Kalian perhatikan ke depan. Yang pertama, orang yang menyayangi anak yatim, satu, dekat dengan Rasulullah di surga, seperti jarak antara jari telunjuk dan jari tengah. Sangat dekat atau tidak? Sangat dekat atau tidak? Sangat dekat. Itu ya. Jika orang yang menyayangi anak yatim, maka dia akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Yang kedua, dijamin masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Tentu semuanya kita mau masuk surga. Yang ketiga, terhindar dari siksa pada hari kiamat. Wah, tentu kita semua ingin sekali terhindar dari siksa pada hari kiamat. Kemudian, keutamaan orang menyayangi anak yatim selanjutnya adalah amal yang tidak terputus. Mau apa tidak tuh? Mau ya. Jadi kalian coba dipahami keutamaan dari kalian menyayangi anak yatim. Di kelas ini ada teman kalian yang yatim. Jadi kalian lebih menyayangi kepada mereka, berbagi makanan, berbagi pakaian. Kalau memang dia tidak memiliki pakaian kalian yang sudah tidak terpakai, kalian berikan kepada teman kalian Fahri, ya. Kemudian tugas kalian bisa membuat atau menulis kaligrafi dari salah satu ayat Quran Surat Al-Maun, atau kalian bisa membuat cerita pengalaman kalian yang kalian buat pada minggu lalu, ya. Nanti ada tugas kelompok yang membuat proyek dan menulis cerita tentang pengalaman menyayangi anak yatim. Nanti ibu bagikan satu persatu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi masing-masing kelompok itu memiliki tugas membuat kaligrafi dan menulis cerita tentang pengalaman menyayangi anak yatim. Apakah kalian ada pertanyaan? Apakah kalian ada
kalian berkunjung ke panti asuhan, kalian membuat cerita dari kisah ini. Dan Fadil, perhatikan, kalian membuat cerita seperti ini. Pengalamannya apa saja setelah kemarin minggu lalu kalian berkunjung ke panti asuhan? Ya, bisa dipahami semuanya? Jadi nanti kalian menyampaikan pengalaman kalian di panti asuhan kemarin ya. Ibu tentukan kalimat. Kalian lebih memilih mana? Membuat proyek kaligrafi atau cerita tentang pengalaman menyayangi anak yatim? Cerita tentang ya, baik, cerita pengalaman kalian tentang menyayangi anak yatim. Setuju ya? Oke, baik. Sekarang kesimpulannya, menyayangi anak yatim adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang yang mendalam terhadap mereka yang kehilangan orang tua. Memberikan perhatian dan bantuan kepada anak yatim dapat memberikan kebahagiaan dan harapan baru bagi kehidupan mereka. Sebagai bagian dari umat yang peduli, kita turut berperan dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh kasih. Apakah materi ini sangat menyenangkan? Apakah materi ini sangat menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Sudah. Jika sudah, maka terima kasih kepada anak-anak kelas 5A semua yang telah mengikuti pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini memberikan banyak manfaat kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum kita lanjutkan kembali, kalian selanjutnya jika kalian tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, Ibu memberikan sebuah pengalaman lembar bergambar karena kalian memilih bercerita pengalaman kalian saat kemarin kalian mengunjungi panti asuhan, maka kalian diskusikan lagi pengalaman kalian apa saja. Nanti kalian bercerita ke depan. Paham semua ya? Alhamdulillah. Siapkan kertas selembarnya. Ibu kalian tulis. Siapkan. Oh, kertas selembarnya ini mana? Ditulis di sini. Nanti ditulis di sini ya. Pengalaman kalian ya diceritakan pada saat kemarin kalian mengunjungi panti asuhan. Coba silakan yang sudah Ibu berikan tugasnya didiskusikan. Berdiskusi kalian kepada kelompok kalian. Berdiskusi. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi. Ya, silakan didiskusikan bersama teman-teman kalian. Silakan didiskusikan. Kalian kerjakan, tulis. Ya, sudah, ya ditulis. Vladimir, lihat bekerja sama dengan kelompoknya. Ditulis. Ya, sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau begitu coba presentasikan ke depan pengalaman kalian. Ibu minta tidak dari kelompok 1 ya, dari kelompok 4 silakan maju ke depan. Ayo Bila, silakan. Silakan Bilal, dibacakan hasilnya. Cerita pengalaman menolong anak yatim. Sebuah harapan baru. Judulnya apa? Sebuah Harapan baru. harapan baru. Silakan. Di sebuah panti asuhan aku bertemu dengan seorang anak yatim bernama Yudi.
kasih Bilal. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ayo maju Reza, silakan presentasikan. Apa judulnya Reza? Menolong di tengah kesulitan. Aku mengenal juga seorang laki-laki yang cuma bisa mengikuti sebuah rumah sederhana. Dia selalu menerima kesulitan dalam belajar karena tidak memiliki sumber daya tapi manusia untuk membantu dan menyediakan buku-buku dan alat tulis yang dia butuhkan. Setiap sore aku datang ke rumah dia untuk mengajari pelajaran sekolah. Iya, bagus sekali Reza. Silakan tepuk tangan untuk Reza. Kelompok kedua. Coba siapa yang mau maju? Baik, silakan Ubay. Dibaca ya Ubay ya. Presentasikan. Apa judulnya Ubay? Sebuah harapan baru. Sebuah harapan baru. Udah, salah kamu, salah. Kan udah tadi sebuah harapan baru. Pindah ke bawah. Udah, duduk lagi, ulang lagi. Mencerahkan kembali hari-harinya. Kalau ini nanti menjadi sahabat. Ulangi. Ya, silakan Ubay, presentasikan. Apa judulnya Ubay? Mencerahkan kembali hari-harinya. Ya, silakan. Suatu hari aku mendengar kabar tentang seorang anak yatim bernama Api yang tinggal di lingkungan dekat rumahku. Api kehilangan ibunya sejak kecil dan hidup bersama neneknya yang sudah tua. Aku sering melihat Api tampak sendirian di halaman rumah. Aku memutuskan untuk mengajaknya bermain dan memberinya perhatian. Aku membawa buku cerita yang dia sukai dan mengajarinya membaca dalam Baik, bagus sekali Bay. Judulnya adalah mencerahkan kembali hari-harinya anak yatim. Silakan Ubay duduk. Kemudian kelompok 1. Upaira silakan. Erli, gantian. Erli silakan. Upaira kemarin di pertama sudah maju ya nak? Iya, silakan Erli. Dibacakan judulnya apa Erli? Jadi sahabat di waktu yang tepat. Ya, silakan. Di sebuah rumah yatim, aku bertemu dengan Rio, seorang anak yang selalu duduk di pojok sendirian. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari ekspresinya. Setelah berbicara dengannya, dia mengungkapkan rasa takut dan kesedihannya karena kehilangan ayahnya. Aku memutuskan untuk sering mengunjunginya dan memberi perhatian lebih. Setiap kali aku datang, kami bermain bersama dan berbicara tentang impian Rio. Aku membawa berbagai mainan edukatif dan mengajak belajar. Tak terasa Rio mulai menjadi lebih percaya diri dan ceria. Iya, terima kasih Erli. Tepuk tangan semuanya. Ya, ceritanya bagus-bagus ya. Coba tolong berikan ke Ibu agar selanjutnya agar Ibu nilai untuk kelompok kalian semuanya masing-masing. Sini, silakan kelompok 2. Berikan ke Ibu, terima kasih. Kelompok 4. Ya, terima kasih Reza, terima kasih. Ya, agar kalian pahami bahwa yang pertama kalian membuat diskusi sebuah cerita. Dan sekarang yang kedua adalah kalian membuat pengalamannya. Jadi, sudah dipahami semuanya? Apakah kalian ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ada. Alhamdulillah. Kalau tidak, pelajaran kita selesai sudah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Semangat semuanya. Semangat. Untuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Alhamdulillah. Begitu semangat sekali kalian. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita ini seperti biasa dengan doa. Silakan Husen dipimpin doanya. Siap.